Ya, hari ini tanggal 10 April 2022 jam 11 nih. Saya akan mengulas beberapa teknik atau strategi yang perlu saya lakukan mengenai saham IPO Goto yang akan dirilis pada keesokan hari, yaitu tanggal 11 April 2022 hari Senin. Nah, saya sudah pesan nih saham Goto. Nah, kemudian apa yang akan saya lakukan? Strateginya seperti apa? Tentunya saya harus melihat tingkat kemahalan atau kewajaran dan perbandingan saham ini dengan saham sejenisnya. Nah, beruntungnya ini ada saham sejenis yang sudah dirilis, yaitu saham Bukalapak. Jadi tidak perlu kerepotan lagi mencari pembandingnya karena sudah ada Bukalapak. Ini sudah saya saring data-datanya. Ini berasal dari prospektus di Goto dan prospektus di Buka. Saya mencoba untuk menyandingkan data-data angka ini, aset, jumlah hutang, dan modal equity dan semacamnya itu ya, laba, pada posisi sebelum dia mendapatkan dana dari IPO ini. Jadi posisinya pada saat launching ya. Dan data keuangan ini saya terbitkan disetahunkan karena dengan melihat prospektusnya di Goto itu kan dia masih bulan September ya. Jadi bulan September agar lebih fair kita estimasikan menjadi 1 tahun. Jadi ini dibagi dua dulu, terutama untuk yang laba sama penjualan, dibagi 3 kemudian dikalikan 4. Nah, hasilnya seperti ini. Kalau akun aset itu nggak perlu ya, karena itu akan meneruskan ke periode berikutnya, kecuali untuk akun nominal, yaitu akun rugi laba dan penjualan. Nah, di sini data-datanya sudah saya ringkas seperti ini. Ini berasal dari, ini yang paling menentukannya untuk menentukan angka nilai buku perusahaan itu kita harus tahu dulu jumlah lembar sahamnya. Nah, untuk mencari jumlah lembar sahamnya, cara mencari di prospektusnya saya ringkas seperti ini. Ini halaman 32 prospektus Goto ya, jumlah lembar sahamnya nih. Di sini dilihat Goto 3 halaman 35. Nah, ini 1.143 miliar. Nah, kenapa saya ambil di sini? Karena di sini dicantumkan susunan struktur permodalan pada tanggal diterbitkannya prospektus ini. Jadi dia belum menerima dana dari masyarakat ya. Ini komposisinya 1.143 miliar. Nah, ambilnya apa? Total modal ditempatkan dan setor penuh ini ya. Nah, ini jadi patokan untuk saya tulis atau saya catat 1.143 ini dalam jutaan rupiah. Kemudian jumlah asetnya ini berasal dari halaman 44 di sini ya, halaman 44. Ini posisinya 30 September yang paling kuartal 3 ya. Posisi asetnya, jumlah liabilitasnya, equitiesnya 126 udah saya salin ke dalam bentuk Excel seperti ini. Asetnya 158 di sini ya. Kemudian liabilitas hutangnya 32 triliun. Kemudian modalnya 126 triliunnya. Ini menarik juga karena hutangnya ini kecil banget ya dengan modalnya gitu. Tapi ini di kuartal ketiga 2021 saja ini masih menderita kerugian sebesar 12 triliun ya. Ini cukup besar sekali, cukup mengkhawatirkan juga sebetulnya karena triliunan. Tapi ini kan masih punya prospek ya. Nah, kemudian saya langsung ke angka-angkanya saja. Ini harga pasar sekarang ini sudah saya tuliskan, catatkan di sini 338 untuk harga yang sudah ditetapkan di masa penawaran ya. Kemudian nilai bukunya ini berasal dari modalnya ini ya, dibagi dengan jumlah lembar sahamnya. Jadi kita harus mencari jumlah equity-nya dulu, posisi September 2021 yang dianggap masih akan sama ya. Asumsinya saya masih sama dalam 1 tahun itu 126 triliunnya. Ini belum asumsi mendapatkan modal dari masyarakat karena saya ingin lebih fair membandingkan
data perusahaan sebelum IPO semua. Berikutnya itu pairnya sudah diketahui di sini, pairnya itu berasal dari harga sekarang ya. Ini minus 1,3. Nah, ini berasal dari sini nih. Halaman ya dari sini ya, 197 minus nih. Ini rugi per saham ya. Yang di sini ya, minus 197. Saya catat di sini minus 197, sehingga jika sudah ketemu laba per lembar sahamnya, nah ini kan baru September di sini ya, baru September di sini. Nah ini baru September. Nah saya biar lebih fair disetahunkan. Jadi dibagi 3 dulu dikali 4. Nah hasilnya minus 263. Nah setelah ketemu laba per lembar sahamnya, kemudian mendapatkan pairnya atau tingkat rasio kemahalan dibandingkan dengan laba per lembar sahamnya dibandingkan dengan harga pasarnya, seperti itu. Nah, pairnya itu diperoleh dari harga pasarnya dibagi dengan laba per lembar sahamnya ya. Jadi 338 dibagi minus 263, hasilnya ini minus 1,3. Nah, kemudian nilai bukunya kalau sudah ketemu modalnya di sini sudah ketemu modalnya dibagi dengan jumlah lembar sahamnya juga. Hasilnya 110. Kemudian price book value-nya tinggal dibagi harga sekarang dibagi dengan book value-nya atau nilai buku perusahaannya. Hasilnya 3. Nah, oke, setelah itu lanjut ke saham perusahaan Bukalapak. Nah, ini di posisi buka prospektusnya itu pada saat launching itu di bulan Maret. Jadi pada saat itu di prospektus halaman 48 di sini ya, sini. Modal dilibatkan di setor. Nah, tahun 2018 sekian, 2019 sekian, 2020 sekian. Nah, ini yang paling terakhir 8 miliar 252 juta di sini ya. Nah, di sini 8 miliar 252 di sini tulis. Nah, seperti itu. Ini juga. Nah, kemudian jumlah asetnya ini saya peroleh dari halaman 25 2021 bulan Maret. Nah, pendapatannya 423, kemudian rugi periode tahun berjalannya 323. Ini dalam bulan Maret. Kemudian saya catat dulu di sini posisinya bulan Maret. Di sini berapa tadi? Ruginya tuh 323 ya di sini ya. 323, salesnya di sini 423 di sini ya. Kemudian asetnya, jumlah asetnya ini berasal dari halaman ini juga 2751. Liabilitasnya 1045, equitasnya 1705. Ini udah saya salin semua, 1045, 1705 ya. Nah, kemudian ininya tetap equity dan modalnya. Yang saya sesuaikan itu hanya labanya saja di sini. Di sini laba terakhirnya disetahunkan, ini karena bulan Maret kuartal 1 sehingga dikalikan 4 ya. Di sini semua kalikan 4, labanya juga. Kemudian laba per lembar saham sebelum IPO-nya ini ya. Ini minus 157. Nah, kalau ini itu berasal dari pembagian dari laba terakhirnya dibagi dengan jumlah lembar sahamnya, seperti itu. Ketemulah minus 157. Kemudian harga sekarang posisi 10 April 2022 itu di hari Jumat sore harganya 348. Sehingga ketemulah pairnya itu 2,2 dan book value-nya itu atau rasio book value terhadap harga pasar itu 1,7. Nah, setelah ketemu data-data ini saya salin untuk memudahkan. Nah, ini gambaran besarnya setelah disimpulkan dari beberapa data-data rincian seperti ini, saya salin menjadi bentuk yang lebih sederhana agar lebih membuat mudah memutuskan.
Nah, ini keadaan sebelum IPO, kemudian ini Bukalapak, ini Goto. Harga pasar sekarang itu 10 April 2022 itu 348. Sementara harga Goto yang sudah dipatok oleh penjamin emisi itu 338. Kemudian price book value-nya, tingkat kemahalan nilai bukunya terhadap harga pasar itu 1,7. Sementara harga Goto itu 3,1 dengan harga 338. Pernya minus 2,2 untuk harga 348 posisi Jumat. Kemudian untuk yang Goto pernya minus 1,3. Nah, ini ada dua perbedaan. Di satu sisi Goto book value-nya itu agak mahal sedikit ya, 3,1, sementara Bukalapak itu 1,7. Nah, tapi si Goto ini mempunyai per yang lebih kecil minus 1,3, sedangkan si Bukalapak minus 2,2 ya. Nah, ini yang paling penting. Besok kan tanggal 334 hari pertama, harga awal ya. Nah, jika saya menggunakan patokan pernya itu dengan menggunakan per Bukalapak seperti ini ya, Bukalapak minus 2,2, berarti harga berapakah si Goto itu harus saya kira-kira lepas untuk setidaknya bisa menyamai per yang di Bukalapak. Nah, caranya tinggal disimulasikan saja. Kalau misalkan 500 dapatnya 2,2. Jadi biar di sini pernya itu menjadi sama, 2,2 itu di harga berapa kira-kira? 550, 575. Nah, 575 itu pernya sudah sama dengan Bukalapak, sehingga katakanlah saya mempunyai patokan di area 575, itulah nanti yang akan saya waspada jika saham ini bisa saya lepas ya. Nah, saya sih lebih prefernya menggunakan per dibandingkan dengan book value-nya gitu ya. Nah, kemudian yang agak nyaman juga di sini, si Goto ini mempunyai tingkat hutang terhadap modal itu kecil banget dibandingkan dengan Bukalapak. Jadi resiko untuk pilotnya itu kecil ya, karena dia modalnya itu besar banget, tapi dia belum mempunyai return on equity-nya itu besar, karena justru return equity-nya itu lebih besar dibandingkan dengan return equity-nya itu lebih besar Bukalapak dibandingkan dengan Goto, karena Goto ini sebelum IPO saja dia sudah punya modal 126 triliun, sementara Buka sudah hanya mempunyai 1,7 triliun, tapi dia bisa menghasilkan labanya meskipun minus ya, minus 1 triliun. Katakanlah ini saya buat positif, katakanlah ya 500 miliar katakan. Nah, ini sudah 29% dia kalau misalkan dia menghasilkan 500 miliar. Ini sebelum ada penyerapan dana ya. Dibandingkan dengan si Goto ini. Goto ini kalau misalkan dia 3 triliun kan. Jangan 3 triliun ya, 1 triliun aja. Nah, seperti itu. Nah, ini return equity-nya cuma 1%, kecil banget ini. Jadi si Bukalapak itu punya potensi return equity-nya lebih besar dibandingkan dengan Goto ya. Nah, seperti itu analisis saya dan pertimbangan saya untuk memutuskan langkah atau strategi saya setelah mempunyai saham Goto melalui pemesanan di e-IPO ini.